Hai, ketemu lagi sama Maili yang hari ini mau kasih kamu review dari drama yang baru aja Mai selesai tonton semalam. Jadi judul dramanya adalah Navilera. Navilera ini termasuk salah satu drama yang cukup unik ya, karena theme-nya itu bukan love story. Karena biasanya kan yang Mai tonton atau Mai sering review itu pasti drama-drama yang banyak love story-nya. Jadi yang ini beda. Jadi intinya drama ini temanya adalah tentang meraih mimpi gitu ya. Jadi di sini banyak tokoh yang juga berbeda usia, berbeda profesi, berbeda kedudukan dalam keluarga, tapi mereka sama-sama punya mimpi dan bagaimana mereka bisa meraih mimpi itu ya. Drama ini tayang di TVN dan diangkat berdasarkan webtoon ya. Nah, drama ini cukup singkat, teman-teman, cuma ada 12 episode dan juga tamatnya itu bulan kemarin ya. Jadi Mai termasuk agak telat sebenarnya, menyelesaikannya agak telat ya, karena banyak yang masuk dalam antrian gitu. Mai nonton drama ini karena Song Kang. Jadi Mai suka banget sama Song Kang. Kalau kamu tonton review-review Mai yang sebelumnya, Mai sudah nonton beberapa dramanya Song Kang seperti Sweet Home dan Love Alarm Season 2 ya. Jadi sudah cukup lama juga Mai suka Song Kang dari Sweet Home ya. Jadi sejak itu Mai mencoba mencari karya-karya dia gitu. Oke, mari kita lihat ada sedikit plot sinopsis dari Asian Wiki yang akan Mai campur dengan sinopsisnya Mai, tentu saja original nanti ya. Oke. Jadi ini bercerita tentang dua orang tokoh utamanya, ada dua ya. Satu bernama Sim Dok Chul. Sim Dok Chul ini sudah berumur 70 tahun dan dia mempunyai mimpi untuk menjadi seorang pebalet gitu. Nah, sebenarnya dia ingin menjadi pebalet, ingat mimpinya lagi karena dia diingatkan oleh temannya ya, yang itu di awal-awal cerita temannya itu meninggal karena memang sudah tua, karena mereka kan sudah 70 tahun gitu. Jadi temannya ini mengingatkan dia untuk kejarlah mimpi kamu sebelum terlambat, dia bilang begitu. Jadi dengan berbekal nasihat dari temannya itu, dia ingin mencoba meraih mimpinya lagi, menjadi seorang pebalet meskipun umurnya sudah 70 tahun. Coba kita mikir, kayaknya nggak mungkin ya, nggak mungkin gitu dia bisa meraih mimpinya gitu. Nah, namun keluarganya, termasuk istrinya, anaknya, dan cucunya, anak-anaknya ya, jadi dia punya 3 anak di sini, 2 anak laki-laki dan 1 anak perempuan, yang di tengah anak perempuan ya. Jadi mereka tidak setuju dengan keputusan Sim Dok Chul, karena seperti yang Mai katakan tadi, apa mungkin umur 70 tahun bisa menjadi balerino gitu ya. Nah, tapi Sim Dok Chul di sini tetap berencana untuk mengejar mimpinya menjadi seorang pebalet, karena itu memang mimpinya dia sudah sejak dia kecil sudah dia ingin wujudkan gitu ya. Nah, saat itulah dia bertemu dengan Lee Chae-rok yang diperankan oleh Song Kang. Nah, Lee Chae-rok adalah pria berusia 23 tahun yang sebenarnya ketika dia di masa-masa remajanya dia bermain sepak bola ya. Dan juga olahraga lainnya seperti baseball, berenang gitu. Dan dia itu tidak berbakat di olahraga, dan akhirnya suatu saat dia tertarik untuk mencoba balet karena ibunya ternyata juga ada seorang pebalet yang meninggal ketika Chae-rok masih muda gitu. Nah, ayahnya juga menjadi bangkrut ya setelahnya, dan juga ayahnya masuk ke penjara karena ada kasus ketika dia menjadi pelatih sepak bola gitu. Dia ada kasus kekerasan, jadi dia dijebloskan di penjara. Jadi Chae-rok harus kuat untuk hidup sendirian tanpa kedua orang tuanya. Karena jalan hidupnya tidak mudah ini, karena dia harus mensupport dirinya sendiri ya. Jadi dia akhirnya keinginan dia untuk meneruskan balet pelan-pelan menghilang gitu. Nah, saat itulah dia ketemu dengan si kakek Sim Dok Chul. Oke, ceritanya tidak hanya sampai di sana ya, dan juga tidak hanya berpusat kepada dua balerino ini yang ingin meraih mimpi mereka menjadi pebalet ya. Yang satu
sempat kehilangan keinginannya untuk menjadi balerino, dan yang satu lagi sudah tua tapi mau mencoba balet. Ada juga kisah-kisah side story dari tokoh-tokoh yang lainnya, seperti kita bisa lihat di sini anak pertamanya Sim Dokchul ya, Sim Song-san. Dia itu dari kecil sebenarnya dia juga punya mimpinya menjadi seorang pemain baseball, tapi karena keluarganya itu hidup tidak berkecukupan, malahannya berkekurangan, maksudnya mereka hidup berkekurangan, jadi dia harus mencoba menyesuaikan dirinya dan tidak menjadi egois untuk meraih mimpinya menjadi pemain baseball. Sementara dia masih punya 2 adik yang lainnya yang harus dibiayai sekolah, dibiayai makan, jadi dia mengubur mimpinya. Jadi dia mencoba menjadi ya seorang pekerja kantoran yang hidupnya membosankan sekali sebenarnya ya, tapi ya dia berusaha bertahan demi keluarga dan juga demi adik-adiknya gitu. Dan ada juga kisah tentang anaknya Sim Song-san. Jadi Sim Eun-ho adalah cucu dari Sim Dokchul yang selalu diarahkan oleh kedua orang tuanya untuk mengikuti jejak kedua orang tuanya yang bekerja. Jadi akhirnya istrinya Sim Song-san di sini, Kim Eran, juga akhirnya bekerja, dan Sim Eun-ho ini terus diarahkan supaya bisa bekerja kantoran seperti ayahnya. Padahal yang Eun-ho rasakan, karena Eun-ho di sini dia pada awalnya si cucu ini bekerja part-time bukan bekerja part-time ya, dia bekerja di restoran ya, jadi seperti perhotelan lah begitu ya. Jadi dia menjadi pelayan di situ, dia ketemu dengan Lee Chae-rok. Jadi mereka sudah temenan ya, si Chae-rok dan juga Eun-ho gitu. Nah, di situ Eun-ho sosok seorang wanita muda yang ingin mencari tahu apa sih mimpi dia gitu. Jadi dia tidak tahu apa mimpi dia sebenarnya. Jadi saat itu dia ketemu dengan Chae-rok, dan Chae-rok menyemangati dia untuk menemukan mimpinya. Katanya, kamu pasti bisa menemukan mimpimu, karena mimpi itu pasti adalah sesuatu yang mau kamu lakukan dengan perasaan senang, dia bilang gitu. Nah, itulah mimpimu yang sesungguhnya. Jadi pada awalnya Eun-ho agak negatif thinking ya, karena dia pikir selama hidupnya dia belum pernah menemukan sesuatu yang menurut dia itu bahagia buat dia, karena hidup dia seperti robot, dia hanya mengikuti keinginan ayahnya begitu. Nah, suatu saat dia ingin mencari kebahagiaan dia. Nah, di situ Eun-ho juga dibantu oleh kakeknya si Dokchul ya, dan Eun-ho merasa sangat terinspirasi karena melihat kakeknya yang sudah umur 70 tahun tapi masih mau belajar balet. Oke, selain itu ya ada juga kisah-kisah dari ballet group seperti pelatihnya Chae-rok ya, Ki Seung-ju, itu juga ada kisahnya sendiri. Kisah dari ayahnya Chae-rok juga ada ya. Dari teman-temannya Chae-rok juga seperti Yang Ho-bom, yang sebenarnya impian dia dihancurkan oleh ayahnya Chae-rok. Jadi Ho-bom ini adalah salah satu anak yang ketika di klub sepak bola itu dipukuli oleh ayahnya Chae-rok, dan akhirnya ayahnya Chae-rok harus ke penjara gitu ya. Jadi mimpinya Ho-bom hancur untuk menjadi pemain sepak bola, dan sejak itu hidupnya ugal-ugalan gitu. Jadi dia juga sering ya bertemu dengan si kakek gitu. Jadi mereka sempat berinteraksi, dan pada awalnya Ho-bom sangat membenci kakek ini karena katanya, apa sih Dokchul ini, kakek udah tua mau mencampuri urusan hidup orang lain gitu, kamu urusi hidupmu sendiri aja lah kakek, kamu udah tua gitu. Nah, tapi ada momen-momen mengharukannya ketika Dokchul mencoba membantu Ho-bom untuk meraih mimpinya kembali. Katanya, hei, kamu masih 23 tahun, kamu tidak terlambat. Aku 70 tahun, aku baru mau belajar balet. Apalagi kamu, kalau kamu mulai dari sekarang tidak ada yang terlambat. Nah, selain itu ada satu lagi temennya si Chae-rok yang bernama Kim Se-jong. Ini juga ingin menjadi pemain sepak bola ya. Dia sangat menyukai Barcelona. Jadi banyak ceritanya ya. Dan dia juga berusaha meraih mimpinya. Di situ ada sedikit cerita tentang dia juga. Ketika meraih mimpinya, dia masih sangat mensupport Chae-rok, meskipun dia juga benci sama ayahnya Chae-rok karena mimpi dia menjadi sepak bola juga hancur karena klub sepak bola di SMA itu dibubarkan karena kasus dari ayah Chae-rok yang melakukan kekerasan kepada para pemainnya itu. Itu
hanya sedikit dari cerita-cerita beberapa orang ya yang Mai sampaikan di review ini. Mereka juga berusaha meraih mimpinya. Oke, Mai suka banget dengan plot ceritanya yang membuat tersentuh ya. Jadi Mai nggak bisa hitung berapa kali Mai nangis oleh drama ini, karena memang ceritanya sangat menyentuh dan Mai jadi merasa sangat terinspirasi setelah menonton drama yang cuma 12 episode ini ya. Jadi Mai juga melihat seorang Dokchul yang sudah tua, kakek ini, tapi dia masih berusaha meraih mimpinya gitu. Bagaimana dengan kita yang ya usianya masih relatif muda, tapi kenapa kita menyerah untuk meraih mimpi kita gitu? Karena bagi Dokchul, setiap hari adalah berharga untuknya. Dia bilang gitu. Ketika dia sudah umur begitu, dia bilang begitu. Setiap hari adalah berharga untukku. Jadi Mai juga mikir, oh benar, setiap hari berharga untuk kita. Jadi selagi kita ada waktu, kenapa kita tidak mencoba untuk meraih mimpi kita juga? Kalau kita punya mimpi, kalau kita nggak punya mimpi, ayo kita cari apa sih mimpi kita. Jadi di situ Mai terinspirasi. Banyak adegan sedih, adegan yang membuat terharu. Di sini kamu jangan kaget, ada satu yang nggak Mai reveal di sini tentang Sim Dokchul. Kalau nanti kamu nonton dan kamu tahu, kamu akan nangis. Mai yakin kamu akan nangis kayak Mai gitu ya. Jadi begitu mulai nonton itu biasa 5 menit, oh langsung keluar semua air matanya. Oke, sedikit tentang main cast kita yang memerankan Sim Dokchul adalah Park In Hwan. Nah, kakek ini karena mungkin dia selama ini hanya berperan sebagai apa ya, kalau di drama itu supporting character gitu ya. Kalau menurut yang Mai baca, selama ini dia hanya supporting karakter kalau di drama series. Tapi setelah Mai lihat di Asian Wiki, dia sudah membintangi banyak sekali film dan banyak sekali drama. Dan dengar-dengar ini adalah drama dia sebagai pemeran utama katanya yang pertama kali ya. Meskipun dia sudah mendapat award di sini sebagai Best Actor di drama Brilliant Heritage gitu ya. Tapi Mai nggak nonton drama itu, jadi nggak tahu juga. Anyway, dia pokoknya hebat sekali kakek ini ya, Oroshin ini ya, Park In Hwan. Aktingnya sangat bagus. Pokoknya dia sangat menjiwai aktingnya. Dan bukan cuma Park In Hwan ya, supporting karakternya di drama ini juga pada bagus. Istrinya yang memang sudah tua juga ya, pasti harus dicari yang tua juga. Yang ini kan 70 tahun, masa istrinya muda gitu ya. Itu juga bagus aktingnya. Jadi chemistry, Mai melihat di sini chemistry antara Park In Hwan dan aktor Song Kang itu sangat baik, karena mereka punya banyak adegan yang mereka harus jalani bersama-sama gitu. Dan di sini Mai nggak lihat mereka itu awkward ya, meskipun usia terpaut sangat jauh, tapi mereka bisa berakting dengan sangat baik. Di situ Mai yakin Song Kang pasti nervous ya bertemu dengan aktor veteran gitu. Tapi Mai yakin juga Song Kang pasti belajar banyak dari Park In Hwan ya. Song Kang. Mai suka banget, suka banget. Yes, oke. Selain dia tampan ya, aktingnya bagus. Banyak sih omongan miring tentang Song Kang ya, katanya Song Kang ini anak kesayangan Netflix. Aktingnya sebenarnya biasa saja, menang di muka aja, ganteng, posturnya bagus. Tapi katanya ekspresi dia itu kaku, banyak yang bilang begitu. Tapi tidak begitu menurut Mai. Menurut Mai memang harus seperti itu. Itulah karakter Lee Chae-rok yang sesungguhnya gitu. Jadi bukan karena Song Kang-nya kaku, karena memang Chae-rok itu orangnya introvert di sini ya. Nah, di sini memang ya seperti yang Mai bilang tadi ya, Chae-rok itu agak introvert dan dia pada awalnya malah parah banget ya. Dia itu nggak peduli dengan orang lain dan dia termasuk kasar ya. Kalau Mai bisa bilang itu kasar, nggak sopan. Dia sama si Sim Dokchul yang sudah tua. Seriously, that's the age of your grandfather. Kok kamu kayak gitu ya. Jadi dia kasar. Dan itu sebenarnya Mai ngerti karena dia memang sangat introvert. Dia nggak mau orang campur tangan dengan urusan hidupnya gitu. Tapi lama-lama di sini karakternya berubah dan akhirnya dia malah sangat dekat dengan kakek ini, sampai kakek ini menjadi sumber semangat bagi dia untuk mencapai impiannya. Oh, Mai jadi pengen nangis lagi. Pokoknya keren banget interaksi antara dua ini. Dan endingnya nggak bikin kamu kecewa. Endingnya memang sudah Mai tebak ya, maksudnya
mereka akan happy ending tentunya ya, meskipun sempat ini juga ya, ada khawatir gitu ya, karena ya keadaan kakeknya gitu, Mai sempat khawatir, tapi tetap berharap ini akan ada happy ending, dan memang happy ending akhirnya ya. Dan malah setelah happy ending itu ya ada epilog ya, epilognya itu ketika Sherlock ketemu lagi dengan kakeknya ini, aduh itu terharu banget, Mai nangis lagi. Ya, jadi Mai benar-benar rekomen kamu buat nonton drama ini. Ini drama yang menurut Mai itu extraordinary ya. Kamu akan jarang ketemu drama yang theme-nya seperti ini, meskipun dramanya pendek 12 episode, justru itu kamu bisa menyelesaikan dramanya dengan cepat ya. Jadi sekali lagi kamu perlu nonton drama Navillera yang tayang di TVN ya. Oke, sudah tamat, jadi kamu bisa nonton semuanya sekaligus. Meanwhile, Mai sudah nambah tontonan baru. Sudah masuk di daftar downloadan tapi belum ditonton ya. Malamnya aku mulai nonton lagi drama yang baru. Mai akan nonton Law School. Itu mulai dari episode 1. Sudah cukup banyak ternyata di sini sampai episode 11, dan you know what? Mai belum nonton satu pun. Oh no. Dan setelah itu ada drama, bentar deh ya, Mai lihat dulu. Terus ada drama Sell Your Haunted House yang sudah sampai episode 11 juga. Oh no, belum dimulai. Mai belum mulai nonton juga. Dan setelah itu sebentar ya, ada drama yang lain juga. Drama yang sudah Mai tunggu-tunggu cukup lama, yaitu Youth of May yang diperankan oleh Lee Do-hyun. Itu juga sampai episode 6 dan Mai belum mulai. Dan juga berusaha menyelesaikan Mouse, karena Mouse sudah tamat ya di episode 20. Mouse. Mungkin Mouse, Mai akan nonton Mouse dulu karena Mouse sudah tamat ya. Jadi Mai akan berusaha menyelesaikan Mouse. Dan juga satu drama lagi yang Mai download ini sampai episode 4 adalah Doom at Your Service. Is it? Sepertinya itu judulnya, karena di sini semuanya berupa singkatan, hanya akronim DAYS gitu. Jadi Mai, ini drama apa gitu ya. Jadi Mai ada berapa yang masih nyangkut? 5 drama. Wah, Mai jadi inget kalau nggak salah sekitar bulan Februari Mai juga kayak gini ya, nonton berapa judul sekaligus. Makanya review Mai akan agak telat, karena Mai itu berusaha menonton semuanya bersamaan, tapi dengan self control ya. Ini kalau kamu nonton K-drama pasti susah banget kamu self control. Biasanya nontonnya langsung 3 atau 4 episode sehari. Tapi Mai berusaha kontrol, jadi hanya nonton sedikit. Tapi kabar baiknya adalah bulan Juni segera tiba. Itu tanda Mai akan masuk liburan, jadi Mai akan punya banyak waktu untuk nonton. Jadi kasih semangat Mai untuk menyelesaikan semua drama-drama ini dan cepat kasih kamu review. Sampai di sini dulu reviewnya Mai tentang drama Navillera. Mai akan balik lagi di review-review yang berikutnya. Terima kasih untuk support kamu. Jangan lupa share video Mai kalau kamu suka dengan reviewnya Mai. Jangan lupa juga kamu like, subscribe, dan nyalain lonceng ya, biar kalau ada video baru kamu langsung tahu. Sampai di sini dulu. See you. Annyeong.